Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tentukan nilai X pada kedua gambar berikut. Ya, coba kita mulai pada gambar yang kiri ya Dek ya. Jadi di sini ada sebuah persegi yang nempel dengan sebuah segitiga siku-siku. Ya Dek ya. Jadi kalau misalkan ini adalah titik A, kemudian ini B, lalu ini C. A, B, C itu membentuk segitiga siku-siku di titik B. Ya. Sisi siku-siku yang pertama adalah AB, kemudian sisi siku-siku kedua yang tegak lurus dengan sisi siku-siku yang pertama adalah BC. Ya. Lalu untuk AC ini adalah sisi miringnya. Nah, kita misalkan saja panjang sisi AB yaitu biasanya sama dengan A. Kemudian panjang sisi BC ini sama dengan B, ya kan? Kemudian panjang sisi AC, sisi miring ini kita misalkan sama dengan C. Nah, tugas kita adalah menghitung nilai X, ya. Berarti pada setiap segitiga siku-siku pasti berlaku teorema Pitagoras. Ya, menurut teorema Pitagoras, C kuadrat itu pasti sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, ini harus diingat-ingat. Jadi sekali lagi C itu adalah panjang sisi miring. Nah, kalau A dan B itu adalah panjang sisi siku-siku. Oke. Berarti di sini C-nya diketahui 20 cm ya. Kemudian A-nya ini jelas sama dengan 12 cm. Ya kan? Karena pada persegi salah satu cirinya adalah panjang keempat sisinya itu sama. Jadi kalau ini 12 cm, maka yang sebelah sini juga 12 cm. Nah, ini kan sisi yang kiri jelas sama dengan sisi yang kanan yang nempel dengan segitiga. Kalau ini 12 cm, logikanya nanti A juga sama dengan 12 cm. Ya, berarti C-nya ada, A-nya ada, kita tinggal menghitung B. Oke ya, langsung kita masukkan angkanya. Jadi C kuadrat berarti 20 kuadrat sama dengan A kuadrat. Berarti A-nya 12 ya jadinya 12 kuadrat, ya kan? Ditambah B kuadrat. B-nya kan sama dengan X, berarti di sini X kuadrat. Oke. 20 kuadrat sama dengan 400. 12 kuadrat sama dengan 144 ya ditambah X kuadrat. Kita tinggal pindah ruas ya, 144 dipindah ke kiri. Berarti 400 dikurangi 144. Ya deh ya, ingat kalau pindah ruas berarti yang semula plus ya kan tandanya diubah menjadi minus. Nah, ini sama dengan X kuadrat. Ya, coba kita lanjutkan di sebelah sini ya. Langsung kita tukar tempat ya, kita putar jadinya X kuadrat sama dengan berapa? 400 dikurangi 144 itu sama dengan 256 ya. X kuadrat sama dengan 256. Berarti berapakah nilai X-nya? Nah, berarti kuadratnya harus dihilangkan. Caranya bagaimana? Caranya diakar. Kalau yang kiri diakar, maka yang kanan juga diakar. Akar X kuadrat sama dengan X ya, berarti X sama dengan akar 256. Nah, akar 256 sama dengan 16 satuannya cm. Ya deh ya, berarti X ini ketemunya sama dengan berapa? 16 cm. Oke, jelas ya. Sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan soal yang kedua ya, gambar yang kanan. Jadi tugas kita tetap menghitung nilai X. Nah, kebetulan sekarang kita punya dua buah segitiga siku-siku ya. Jadi yang ini adalah segitiga siku-siku yang pertama ya deh ya, atau kalau kita misalkan di sini A, kemudian yang ini B, kemudian yang ini C. A, B, C itu membentuk segitiga siku-siku yang pertama ya, siku-siku di titik B. Nah, kemudian yang ini adalah segitiga siku-siku yang kedua ya dek ya. Kalau ini ABC ya sudahlah, di sini berarti ABD ya kan. ABD ini adalah segitiga siku-siku yang kedua ya, siku-siku di titik A. Oke, tugas kita adalah menghitung nilai X. Nah, ini supaya tidak bingung ya. Langsung aja, berarti kalau X itu kan sama dengan AC. Nah, kembali kita gunakan teorema Pitagoras. Ya, deh ya. Sisi miring berarti AC ya. Nah, AC kuadrat itu pasti nanti akan sama dengan AB kuadrat ya deh ya, ditambah BC kuadrat. Nah, ini. Jadi, ini pada segitiga siku-siku yang pertama ya.
AC kuadrat itu pasti sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Untuk BC sudah diketahui 35 mm, ya kan? Maka selanjutnya kita akan hitung dulu panjang sisi AB, ya kan? Nah, panjang sisi AB kita bisa hitung dengan menggunakan segitiga siku-siku yang kedua, ya kan? Jadi kalau pada segitiga siku-siku yang kedua nanti berlaku AB kuadrat, ya Dek ya, ditambah AD kuadrat sama dengan BD kuadrat. Ya, berarti BD ini kan sisi miring, ya kan? AB ini adalah sisi siku-siku yang pertama, ya kan? Kemudian AD ini adalah sisi siku-siku yang kedua. Jadi AB kuadrat kalau ditambah dengan AD kuadrat menurut Pythagoras pasti sama dengan BD kuadrat, ya. Oke, langsung kita masukkan angkanya. AB ini yang kita cari, ya kan? Berarti AB kuadrat. Nah, sekarang AD sama dengan 5 mm, berarti 5 kuadrat, ya kan? BD sama dengan 13 mm, berarti 13 kuadrat, ya. Berarti AB kuadrat sama dengan, langsung ya Dek ya, 13 kuadrat itu sama dengan berapa? 169. Kemudian 5 kuadrat kan 25. 25 kita pindah ruas ke kanan, jadinya min 25. Ya, saya ulangi ya. 13 kuadrat itu kan 169. Kemudian 5 kuadrat itu kan 25. Nah, tujuan kita di sini menghitung AB, ya, atau AB kuadrat. Nah, artinya 25 atau 5 kuadrat kita pindah ruas ke kanan. Yang semula plus jadinya minus. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan di sini. Jadi nanti AB kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 itu sama dengan 144. Berarti AB sama dengan akar 144, ya. Jadi supaya kuadratnya hilang maka ini harus diakar. Ketika ruas kiri diakar, ruas kanan ya di kanan sama dengan ini juga harus diakar. Akar 144 sama dengan 12. Nah, jadi panjang sisi AB sama dengan 12 mm. Ya, jelas ya Dek ya. Selanjutnya kita bisa menghitung panjang X. Nah, kita kembali ke sini. Ya, kita gunakan segitiga siku-siku yang pertama. Ya kan? Jadi AC kuadrat berarti kan sama dengan X kuadrat. AB sama dengan 12. Berarti kalau AB kuadrat ya 12 kuadrat. Ya Dek ya. Ditambah BC kuadrat. Nah, ini kan BC-nya sama dengan 35. Berarti ini 35 kuadrat. Ya. 12 kuadrat sama dengan berapa? 144. Ya Dek ya. Kemudian 35 kuadrat. 35 kuadrat itu berarti 35 kali 35. Ya Dek ya. Ini kalau kita hitung ketemunya adalah 1225. Ya. Selanjutnya 1225 kita jumlahkan ya Dek ya dengan 144. Nah, coba ketemunya berapa? Ini ketemunya 1369. Ya, 1369. Ini adalah X kuadrat. Berarti sekali lagi supaya kuadratnya hilang diapakan? Ya diakar. Jadi X itu sama dengan akar 1369. Nah, akar dari 1369 itu sama dengan 37. Nah, ini jawabannya ya. Jadi X ya Dek ya, ini sama dengan 37 mm. Nah, seperti ini caranya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.